Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita, yakni belajar bareng kitab Kharidatul Bahiyah, matan Kharidatul Bahiyah, dengan disertai kita ambil faedah-faedah penting dari syarahnya Syekh Said Faudah, kitab Tahdhib dari syarah Kharidatul Bahiyahnya Imam Dardir. Kita ambil poin pentingnya saja dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mengenal Islam, kita dapat merasakan nikmatnya iman. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab dan permasalahan seputar alam atau dalil hudusil alam, kalau lebih spesifiknya itu kan dalil hudusil alam wal burhan al qati alaiha atau biha. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai dalil baharunya alam ini. Kemudian kita juga sudah sedikit praktek kemarin tentang ilmu mantik, bagaimana yang sudah kita ketahui. Begitu juga sedikit banyak dari ilmu makulat, walaupun kemarin ilmu makulat itu baru pengenalan saja, belum masuk ke detail-detailnya dan belum mengalami senam otak gitu kan. Karena dulu ketika saya belajar ilmu makulat itu, ketika sudah berada di kitab syarah Makulat Juzai itu seperti senam otak gitu. Apalagi belajar saya langsung dengan masyayikh itu. Jadi memahami kalam masyayikh, memahami ibarat musonif, kemudian baru menyimpulkan. Kalau teman-teman kan enak, sudah dijelasin dengan bahasa Indonesia, tinggal memahami saja, nggak usah menerjemahkan kan. Gitu. Insya Allah. Nah, setelah kita menyelesaikan beberapa pembahasan itu, kemudian setelah kita juga mengetahui hukum akal, juga awal wajib alal mukallaf. Setelah itu, sekarang kita akan belajar dan beranjak di bab inti yang ada di pembahasan ilmu kalam, yakni masuk di pembahasan ilahiyat. Jadi kemarin kita itu sebenarnya belum masuk bab inti ilmu kalam, tapi muqaddimah ilmu kalam. Pembahasan mumkinat, pembahasan seputar mungkin, sesuatu yang mungkin itu pembahasan muqaddimah dari ilmu kalam. Pembahasan inti ilmu kalam itu apa? Ada 3. Yang pertama sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan awal, pertama ada al-ilahiyat yang berkaitan dengan dzatullahi wa sifatuhu. Yang kedua tentang an-nubuwat. Di sana kita mengenal rusuluhu, ya kan? Yang ketiga adalah pembahasan as-sam'iyat, di mana pembahasan sam'iyat itu pembahasan yang kita ketahui melalui khobar atau informasi yang kita tangkap atau kita peroleh dari sabda Rasul atau nas-nas Al-Quran. Seperti pembahasan adanya yaumil akhir, kemudian seperti adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka, adanya sirotol mustaqim, dan lain sebagainya. Itu namanya pembahasan as-sam'iyat. Sekarang ini kita akan masuk di pembahasan ilahiyat. Di mana ilahiyat, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari sebagaimana yang kita pelajari di awal kemarin. Di pertemuan kedua membahas tentang awal wajibin alal ma'rifah, mengenai ma'rifatullah. Maksud dari ma'rifatullah itu apa kemarin? Ma'rifatullah itu ma'rifatu ma yajib fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu alaihi.
Kita mengetahui apa saja yang wajib kita sematkan atau atribut-atribut yang wajib kita sematkan pada zat wajibul wujud. Kemudian kita juga mengeluarkan atau tidak mensifati zat wajibul wujud ini, zat yang maha luhur ini, dengan sifat-sifat yang tidak layak disematkan. Juga kita mengetahui hal-hal yang bersifat jaiz atau boleh dilakukan oleh zat yang namanya Tuhan itu, atau yang kita kenal lebih spesifiknya bernama Allah, apa juga yang dia itu berhak untuk ditinggalkan. Itu nanti yang akan kita bahas. Di pembahasan pertama, sebelum kita masuk, ada mukadimah yang penting. Dan ini kadang dilupakan oleh banyak pembelajar ilmu kalam, khususnya di thalib mubtadi'. Ada pembahasan penting, saya ulangi lagi, pembahasan penting ini seputar permasalahan al-maklum atau al-asyai'. Kalau dalam ibarat beberapa kitab seperti kitab Kifayatul Awam itu diibaratkan dengan ibarat al-asya'. Al-asya' itu jamak asyai', sesuatu. Apa sih sesuatu itu gitu? Walaupun menurut saya pribadi, setelah saya mengkomparasikan dari beberapa kitab, kemudian kitab yang lebih tinggi juga, ternyata yang lebih tepatnya itu dengan diksi al-maklum. Al-maklum ya sesuatu yang diketahui gitu. Sebagaimana kemarin ketika kita belajar klasifikasi alam, sebelum kita itu ada sesuatu yang lebih tinggi mafhumnya daripada jauhar atau arad. Namun sesuatu yang lebih tinggi itu kemarin kita sudah bahas, tidak bisa kita katakan dia itu adalah genus atau jenis bagi jauhar. Seperti syai'un atau maujudun itu nggak bisa kita jadikan sebagai jinsun. Ketika kita mentakrif atau mendefinisikan jauhar, apa yang dimaksud dengan jauhar? Jauhar itu maujudun atau syai'un, kita nggak bisa katakan seperti itu. Tentunya apa alasannya nanti kita bahas di ilmu makulat yang nanti di level yang tinggi, penjelasan seperti itu. Kemarin kita tahu yang namanya maklum itu ada beberapa hal. Yang pertama ada namanya maujud, ya kan? Jadi al-maklum itu ada beberapa hal. Yang pertama ini al-maklum. Yang pertama ada istilah maujud, ya. Yang kedua ada istilah makdum, al-makdum. Yang ketiga ada istilah al-hal. Yang keempat ada istilah al-umur al-i'tibariyah. Jadi ada istilah ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau membaca sendiri atau mungkin mau mendengarkan kajian yang bertajuk kalam atau teologi, pasti istilah-istilah ini akan ada. Ini selalu ada. Itu. Kenapa kok ini ada? Iya, ini menjadi salah satu usul dari perumusan atau nanti pengklasifikasian adanya beberapa sifat. Misal ketika kita mengatakan sifat wujud, wujud itu nanti dia itu sesuatu yang maujud, makdum atau hal atau umur iktibariyah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang pertama ada namanya al-makdum. Al-makdum itu apa? Al-makdum itu ya sesuatu yang ada. Di mana sesuatu yang ada ini dia itu bisa ya tarotab al-asar, bisa memberikan efek. Itu. Dia itu adalah sesuatu yang ada atau sesuatu yang sah untuk dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang sah untuk dilihat dan bisa memberikan efek. Itu namanya al-makdum. Sehingga di diksi ini jumhur ahlu sunnah mengatakan asyai, diksi asyai sesuatu kalau di kitab-kitab teologi atau ilmu kalam yang dimaksud atau yang diitlakan itu pasti merujuk pada al-maujud. Syai'un. Makanya nanti ketika teman-teman belajar kitab ilmu kalam yang lebih tinggi ada istilah, ada tema yang berjudul
halil ma'dum syai', apakah sesuatu yang tiada yang bersifat mungkin itu disebut sebagai syai'un, sesuatu. Itu kalau di kitab seperti Syarah Aqaid Nasyafi, kitab Aqaid Nasyafinya Imam Sa'duddin At-Taftazani, itu ada tema-tema seperti itu. Asyai' seperti apa contohnya? Seperti keberadaan kita mungkin sekarang, itu asyai', sesuatu yang ada, benar-benar real ada. Atau sesuatu yang sah untuk dilihat. Misal, andai kan kalau dikatakan Tuhan itu adalah sesuatu yang ada. Kalau kita membatasi kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang ada, dan sesuatu yang ada itu harus berdasarkan data empiris. Data empiris itu berdasarkan pengalaman indrawi. Maka kita nggak akan bisa menemukan Tuhan di sana. Memang bukan bidangnya. Setiap objek itu ada bidang yang dijadikan patokan atau landasan bermetodologi. Sehingga di sini al-mawjud ini, tadi saya ulangi, dia itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat atau sah untuk dilihat, dan dia bisa memberi efek. Itu namanya mawjud. Yatarattab al-asar. Sedangkan ma'dum itu sesuatu yang nggak ada, pure nggak ada, nggak bisa memberikan efek. Ya. Sedangkan yang ketiga ada istilah hal. Hal ini dia itu diistilahkan sebagai wasito. Wasitotun baina al-mawjud wal ma'dum. Nah, ada istilah ini, istilah wasito. Wasito itu pertengahan. Dia itu pertengahan antara mawjud, sesuatu yang ada, dan sesuatu yang tiada. Ada istilahnya hal. Tapi menurut pendapat jumhur ahli sunnah, hal ini sesuatu yang nggak ada. Nggak ada istilah hal menurut pendapat jumhur ahli sunnah. Walaupun nanti pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, istilahnya itu sebutannya itu Al-Qadhi. Kalau kemarin di pertemuan pertama kalau disebut Al-Qadhi, berarti itlahnya itu Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Nah, menurut Imam Abu Bakar Al-Baqilani, pendapatnya beliau ada istilah hal. Kalau di kitab-kitab umur ammah atau di pembahasan kitab ilmu kalam yang ada pembahasan umur ammahnya secara mustakil, hal ini biasanya didefinisikan sebagai al-halu hiya sifatun lil maujud. Dia itu adalah sifat terhadap sesuatu yang maujud. Ada istilah seperti itu. Itu yang yang ketiga ada istilah namanya hal. Ya. Kemudian yang keempat ada istilah al-umur al-i'tibariyah. Itu. Apa yang dimaksud dengan umur i'tibariyah? Al-umur al-i'tibariyah, dia itu adalah umurun ya'tabiruha al-aqlu, ya kan, la wujudalaha kharijan. Nah, ini definisinya. Definisi daripada umur i'tibariyah. Jadi kalau bahasanya umur i'tibariyah itu adalah perkara-perkara tinjauan akal. Dia itu perkara yang ditinjau oleh akal, di mana perkara tersebut nggak ada wujudnya di alam nyata. Misal, saya kasih contoh. Ketika saya punya buku, ya kan, ini ada nggak? Ini saya punya handphone. Nah, kemudian saya pinjam handphone satu lagi dan satu lagi. Nah, pertama ada satu handphone, kemudian saya jadikan satu handphone ini menjadi ada 3 handphone, saya tumpuk menjadi satu.
Dari tumpukan ini kita bisa memahami kalau di sana itu ada istilah tumpukan. Ya, ada istilah tumpukan. Sekarang pertanyaannya, apakah tumpukan di realita itu ada? Enggak. Tapi akal kita bisa memahami, ya kan? Bisa memahaminya. Andaikan HP ini saya pisah lagi, maka tumpukan itu kan hilang. Itu namanya umur al-i'tibariyah. Dan umur al-i'tibariyah ada dua hal. Ada al-umur al-i'tibariyah intizaiyah. Intizaiyah, iya. Ada umur i'tibariyah ikhtiraiyah. Nah, umur i'tibariyah ikhtiraiyah. Kalau intizaiyah, intaza itu tercerabut di mana akal kita memahami perkara tadi, umur i'tibari itu lewat sesuatu yang ada di realita. Sedangkan yang ikhtiraiyah ini dia itu murni dari akal, menggambarkan sesuatu tadi dari akal tanpa melihat sesuatu yang ada di realita. Iya. Ketika saya melihat Azmi di sini duduk dalam keadaan duduk, saya bisa memahami duduknya Azmi. Saya bisa memahami duduk itu. Tapi ketika Azmi sudah berganti posisi, maka duduk itu hilang. Ya, duduk itu hilang. Ketika saya melihat di realitas secara langsung, Azmi duduk dan saya memahami duduk itu, maka itu disebut sebagai al-umur al-i'tibariyah intizaiyah. Kenapa? Karena perkara-perkara itu saya cerabut dari alam nyata, kemudian saya pahami di akal saya. Tapi andaikan saya tidak melihat di realita, kemudian saya membayangkan langsung di akal saya, maka dia disebut dengan al-ikhtiraiyah. Ikhtara'a. Jadi di sana ada 4 istilah secara gampangan. Yang pertama ada istilah al-mawjud. Yang kedua al-ma'dum. Kemudian yang ketiga ada al-hal. Dan yang keempat ada umur i'tibariyah. Di mana pendapatnya jumhur ahlussunnah mengatakan dia itu nafyul ahwal. Mereka itu menafikan hal. Ini. Itu muqaddimah sebelum kita masuk di pembahasan sifat. Itu. Ya, oke. Itu muqaddimahnya. Dan itu muqaddimah sangat penting. Kemudian masuk di pembahasan inti. Pembahasan inti kita masuk adalah sifat, ya kan? Di mana yang kita pelajari adalah madrasah Asy'ariyah, madrasah Asy'ari. Di mana kalau kita mendengar mungkin pernah mendengar madrasah Asy'ari ketika memperkenalkan sifat atau atribut yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Ya kan? 20 sifat wajib. Kemudian 20 sifat mustahil. Kemudian 1 sifat jaiz bagi Allah. Kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian 4 sifat wajib bagi para Rasul. Sifat mustahil 4 bagi para Rasul. Apa sifat wajib bagi para Rasul itu yang 4? Ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Kemudian sifat 20 sebagaimana yang kita kenal atau yang dimana kita pernah mendengarkan. Allah itu wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatun lil hawadis, kemudian qiyamuhu binafsihi, kemudian
Wahdaniyah. Kemudian Kudro, Iroda, Ilmun, Haya, Sama, Basor, Mutakal, Mutakalim. Kemudian ditambah 7 sifat maknawiyah. Kaunuhu Qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Itu. Ada 20. Sekarang pertanyaannya nanti. Pertanyaan pertama. Apakah di madrasah Asy'ari atau di madhab Asy'ari, apakah sifat Tuhan hanya terpaut 20 itu saja? Soalnya ada beberapa klaim. Ada sebagian ustadz-ustadz Indonesia emang klaim yang nggak pernah belajar madrasah Asy'ari hanya karena kila wakola gitu kan. Katanya seperti itu gitu kan. Hanya karena katanya mereka mengklaim kalau madrasah Asy'ari cuma membatasi sifat Tuhan cuma 20. Padahal kalau kita belajar mulai kitab basic pun, iya kan, kitab basic pun di syarah-syarah Aqidatul Awam atau di kitab Kharidatul Bahiyah, itu kitab basic, atau di kitab Umul Barohin yang terkenal di Indonesia, dan kitab-kitab mutawasid atau muntahi ulama-ulama Asy'ariyah ataupun Maturidi nggak pernah membatasi yang namanya sifat Tuhan yang wajib disematkan padanya itu cuma 20. Itu nggak pernah, nggak ada. Itu. Yang kedua, permasalahan yang kedua, kita akan masuk di pembahasan sifat pertama. Jadi sifat di sana 20 itu ada beberapa klasifikasi. Boleh saya hapus? Yang pertama, kita membahas tentang sifat. Yang pertama ada namanya sifat nafsiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Kemudian ada sifat maknawiyah. Nah, yang pertama sifat nafsiyah. Nah, sebelum kita bahas tentang sifat nafsiyah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sifat? Nah, ini saya ajak mikir. Tuhan itu, dia itu adalah sifat atau zat? Apa? Ya. Jadi Tuhan itu zat, bukan sifat. Tapi sifat itu adalah atribut yang ada pada zat tersebut. Gitu. Ada yang mengatakan makna sifat itu apa? Sifat itu kullu hukmin nusiba ila datin. Dia setiap hukum yang dinisbatkan kepada dat. Sawaun kana qaiman biha, baik hukum yang dinisbatkan itu berupa sesuatu yang ada pada dat tersebut, au ghairu qaimin biha, atau sesuatu yang enggak ada pada
zat tersebut. Gitu. Yang pertama ada istilah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini apa? Sifat nafsiyah itu seperti halnya apa? Misal sifat nafsiyah itu ada yang mengatakan dia itu sifatun subutiyatun yadullu al-wasfu biha ala nafsidat duna makna zaidin alaiha. Jadi sifat nafsiyah itu sifat subutiyah. Ada yang mengatakan dia itu sifatun subutiyah yadullu al-wasfu biha ala nafsidat duna makna zaidin alaiha. Agak panjang ya. Oke, sifat nafsiyah ini. Jadi yang pertama ada istilah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Dia itu adalah sifatun subutiyatun. Dia itu sifat yang tetap. Yang apa? Yang menunjukkan terhadap zat itu sendiri tanpa adanya makna tambahan atas zat itu. Nah, di sifat nafsiyah ini cakupannya cuma satu. Apa? Dia itu cuma sifat wujud saja. Cuma satu, sifat wujud saja. Dari 20 sifat itu, yang tergolong sifat nafsiyah cuma satu, yakni sifat wujud. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Dia mengatakan sifat salbiyah itu, dia itu ahkamun tunsabu ilallahi ta'ala tastalzimu tanzihaha anin naqais. Oke. Dia itu adalah ahkamun tunsabu ilallahi Oke. Kalau sifat salbiyah dia itu adalah suatu hukum yang dinisbatkan kepada Allah, di mana hukum-hukum itu nanti akan berkonsekuensi pada pensucian zat Allah itu sendiri. Dari 20 itu apa yang termasuk sifat salbiyah? Yang termasuk sifat salbiyah itu adalah qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi. Ada 5. Jadi sifat salbiyah nanti yang termasuk sifat salbiyah itu ada 5 hal. Yang pertama, saya ulangi, yang termasuk sifat salbiyah itu pertama itu adalah sifat qidam. Yang kedua sifat baqo, kemudian mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, sama wahdaniyah. Oke. Yang akan kita bahas pertama adalah sifat wujud, di mana dia itu tergolong sifat nafsiyah. Ya. Sifat wujud ini dia itu adalah sesuatu hal yang harus ada pada Allah Ta'ala. Kebalikan daripada wujud itu adalah al-adam, di mana nggak mungkin terfikirkan oleh benak kita, ya. Di sana itu adalah adanya suatu Tuhan. Kok kita mengatakan keberadaannya sekaligus meniadakan keberadaannya? Itu sesuatu yang kontradiktif. Ya. Setelah kita mengatakan kemarin, kita beranjak di pembahasan
pembahasan dalil hudusil alam, di mana dalil hudusil alam itu punya beberapa tujuan. Salah satu tujuannya itu kita ingin mengisbatkan atau mengatakan bahwa bahwa alam ini ada dari ketiadaan, dan sesuatu yang ada dari ketiadaan tidak mungkin dia itu ada dengan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena nanti akan melazimkan tasalsul atau daur. Gitu. Sehingga sesuatu yang bersifat materi itu hasil akhirnya atau tujuan atau nanti yang menjadikan dia ada harus bersifat non materi. Ya, dia harus bersifat non materi. Sehingga sesuatu yang non materi ini kita anggap sesuatu yang ada. Ketika kita sudah mengatakan bahwa alam ini ada dari ketiadaan dan dia diadakan oleh Sang Pencipta, sudah pasti kita mengisbatkan sifat wujud terhadap apa yang ada di zat Sang Pencipta tersebut. Kebalikannya apa? Kebalikannya al-adam. Kalau kita nggak mengisbatkan sifat ini, sifat nafsiyah ini, yakni sifat wujud ini, maka sudah pasti kita meniadakan Tuhan. Dan sejak awal kita sepakat kemarin bahwa alam ini benar-benar ada, dan dia itu ada dari ketiadaan, dan dia itu tidak ada dengan sendirinya, tapi dia diadakan oleh Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Yang menciptakan alam ini sebagaimana yang kita kenal melalui nas dengan perantara Rasulnya, namanya adalah Allah Ta'ala. Tuh. Ya, walaupun di sana ada perbedaan. Perbedaannya itu gini. Apakah wujud itu ainul maujud? Ini kadang agak pusing, tapi memang harus dipahami. Gitu. Pertanyaannya itu, halil wujud ainul maujud am zaitun anil maujud? Ini pertanyaan seperti ini. Apakah wujud itu adalah zat wujud itu sendiri, zat yang wujud itu sendiri, atau wujud itu adalah makna tambahan atas sesuatu zat yang ada itu? Bentar, dicerna dulu. Nah, ini dicerna dulu. Apakah halil wujud ainul maujud? Apakah wujud itu adalah zat yang wujud itu sendiri, atau dia itu tambahan atas zat yang wujud itu? Ya. Kenapa? Karena kita di awal tadi kan sudah membedakan antara zat dan sifat. Karena Tuhan itu adalah bukan sifat, tapi Tuhan itu adalah zat. Sekarang pertanyaannya, wujud itu ainul maujud atau zaitun anil maujud, atau dia itu ghairul maujud? Atau, nah, di sana ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya Asy-Syaikh. Siapa ketika saya menyebutkan Asy-Syaikh itu yang dimaksud adalah siapa? Al-Imam Asy'ari. Ya kan? Ketika di kitab ilmu kalam sini, Madrasah Asy'ariyah, ketika disebutkan Asy-Syaikh waqala atau wadahaba Asy-Syaikh, pasti itlaqnya adalah Imam Asy'ari, yang dimaksud adalah Imam Asy'ari. Ya, itu. Pendapatnya Imam Asy'ari itu pertama, al-wujud itu ainul maujud. Pendapat yang kedua itu pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-wujud ghairul maujud. Maksudnya gimana? Kayak gini. Sebenarnya itu nggak ada. Nah, kalau kita telisik lagi, kalau kita mau sampai pada apa yang dituju, sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma perbedaan tinjauan saja.
Perbedaan tinjauannya dari segi apa? Perbedaan tinjauannya itu dari segi al-wujud ainul mawujud, ketika kita tinjau di realita. Kalau di realita nggak mungkin sesuatu yang wujud dia itu terpisah dengan datul mawujudnya. Tapi secara rasional, di akal, tinjauan akal, al-wujud ghairul mawujud. Kenapa? Karena akal bisa memilah dan memilih mana dat, mana sifat. Sedangkan secara realita kita nggak bisa membedakan antara sifat dan dat. Ya. Tapi ujungnya sama. Ujungnya sama. Itu. Enggak, mulai pusing. Nah, ya. Mulai pusing ya. Oke. Apa? Ono tapi ra ono gitu. Gimana itu? Ono tapi ra ono. Bukan gitu, cara memahaminya bukan. Ada tapi nggak ada. Itu gimana? Ada tapi nggak ada gitu. Enggak. Jadi maksud daripada al-wujud ainul mawujud itu, dia itu mawujud itu maksudnya itu mawujudnya dia itu adalah sabitun fil kharib. Dia itu adalah sesuatu yang tetap di realita. Bihaisu yasihu ayyurah, di mana dat tersebut atau mawujud tadi dia itu sah untuk dilihat. Gitu. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan wujud itu dia itu adalah al-wujud itu adalah halun. Tuh. Sebagaimana yang tadi awal. Pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi, pendapat yang kedua itu wujud itu halun. Wajibun lidati madamatil kadat. Dia itu adalah hal ya, yang wajib atas dat selama datnya itu ada. Dan hal nanti ada dua. Ada hal dia itu mu'allalatun bil ilah, ada yang hal ghairu mu'allalatun bil ilah. Hal yang dia itu mu'allalatun bil ilah, dia itu hal yang difahami melalui sesuatu hal, atau dia itu berkonsekuensi, dia itu terkonsekuensi dari adanya suatu hal yang lain. Ketika hal ini ada maka terkonsekuensi juga. Yang kedua, hal ghairu mu'allalatin bil ilah. Ghairu mu'allalatin bil ilah itu adanya dia itu difahami bukan karena terkonsekuensi dari sesuatu yang lain. Nah, yang hal ghairu mu'allalatin bil ilah itu adalah sifat wujud ini. Itu. Intinya sifat pertama itu adalah sifat wujud. Jadi Allah itu punya sifat wujud. Kalau nanti ditanya gitu kan, misal andaikan sifat wujud, katanya sifat wujud itu hal gitu kan. Berarti kemudian kalau kita merujuk di pendapat tadi, di awal tadi pendapat yang mu'tamad atau pendapat jumhur, karena katanya hal itu adalah sesuatu yang enggak ada. Berarti sifat wujud juga nggak ada, gitu kan? Berarti sifat wujud nggak ada juga kan? Yang di awal tadi di al-maklum, al-hal pendapat jumhur, ini bukan pendapat Imam Abu Bakar al-Baqilani ya, pendapat jumhur, ya. Pendapat jumhur itu mengatakan bahwa al-maklum itu ada dua, ada al-mawujud, al-ma'dum, sama al-umur al-i'tibah. Ya, walaupun umur iktibariyah itu nanti dia itu adalah sesuatu yang ditinjau, perkara-perkara yang ditinjau oleh akal, di mana wujudnya itu nggak ada di realita tadi, seperti yang saya jelasin di awal tadi. Maka dari sana sifat itu difahami adanya 20 sifat. Ya. Kenapa? Karena memang adanya hal itu ketika kita mengisbatkan hal. Karena sifat wujud itu termasuk hal tadi, sebagaimana yang didefinisikan. Dia itu hal. Halun wajibatun lidat. Dia itu adalah hal yang wajib bagi dat tersebut.
Kalau kita ikut pendapatnya jumhur, berarti 19 dikurangi 1. Ada berapa? 9, ada 20 dikurangi 1, ada 19. Tapi karena ala hasabi memang ya adanya istilahnya ta'adur saja atau tasammuh, ala hasabi tasammuh, maka enggak mempermasalahkan hal tersebut. Karena apa? Karena memang tinjauannya itu dua hal tinjauan yang berbeda tadi. Yang pertama mengatakan pendapat pertama mengatakan wujud itu adalah ainul maujud. Yang kedua mengatakan wujud itu adalah ghairul maujud. Sehingga masih tetap dikatakan wujud itu masih dikatakan sebagai atau masih terbilang sebagai sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Pusing ya? Pusing. Nah, intinya pertama sifat wajib yang wajib kita sematkan bagi Allah itu adalah sifat wujud. Karena tadi sebenarnya itu salah satu kita masuk di sela-sela metodologi. Dan memang sulit. Walaupun sebenarnya itu sesuatu yang belum waktunya. Tapi saya kenalkan sedikit saja. Dan itu memang caranya seperti itu, metodologi. Sulit ya? Sulit. Nah, untuk yang kedua adalah pertanyaan. Apa sih dalil sifat wujud bagi Allah itu? Itu. Pertanyaannya kan gitu. Ya, gampang aja jawabannya. Ketika kita kemarin sudah mengatakan Tuhan itu memang ada karena Dia itu adalah pencipta alam raya ini, berarti kita sudah otomatis menyematkan zat yang Dia itu disifati dengan sifat wajib namanya wujud. Dalilnya apa? Dalil hudusil alam kemarin. Dalil hudusil alam itu adalah kita jadikan sebagai dalil sifat wujudnya Allah Ta'ala. Tuh, udah gak usah diperpanjang lagi. Ya, gak usah diperpanjang lagi. Jadi intinya sifat pertama kali yang wajib kita imani bahwa bagi Allah itu adalah sifat nafsiyah. Apa yang tergolong sifat nafsiyah itu sifat wujud. Oke, yang kedua kita masuk di sifat salbiyah. Sifat salbiyah sebagaimana yang tadi saya katakan itu ada 5. Nah, sebagaimana sifat salbiyah itu apa? Dia itu adalah hukum-hukum yang dinisbatkan kepada Allah, yang nantinya berkonsekuensi adanya pensucian terhadap zat Allah itu sendiri. Yang pertama sifat salbiyah itu ada namanya sifat kidam. Di mana kidam itu maknanya itu adamul awaliyah. Adamul awaliyah itu menegasikan. Namanya salbiyah, ya kan? Salb itu salbiyah. Sebagaimana kita kemarin ada istilah mujabah sama salibah. Mujabah itu mengafirmasikan atau mengisbatkan atau menentukan atau bermakna positif. Sedangkan salbiyah atau salibah tadi kebalikannya mujabah, salibah dia itu adalah sesuatu yang bermakna negatif. Nah, di sini salbiyah itu sifat penegasian. Maknanya itu penegasian, di mana kita mengisbatkan atau mengisbatkan hukum-hukum terhadap zatnya Allah, di mana ketika kita mengisbatkan maka akan berkonsekuensi adanya pensucian terhadap zat Allah Ta'ala. Hanya ada 5. Ketika saya mengatakan Allah itu punya sifat kidam, di mana kidam itu maknanya itu adamul awaliyah. Adamul awaliyah itu Allah itu tidak punya awal. Ya. Ketika saya mengatakan Allah itu tidak punya awal, berarti Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Wala yasbuku wujuduhu ahadun. Di mana tidak ada satupun dari afrod yang mendahului kewujudan Allah. Wala liwujudihi illatun wasababun. Dan wujudnya juga tidak dikarenakan adanya suatu sebab yang lain. Ketika kita menafikan adanya keberawalan itu, maka kita otomatis mengatakan bahwa Tuhan itu punya sifat kidam. Gitu.
Kidam itu nanti lawannya itu adalah hudus. Kenapa kok kita mengisbatkan adanya sifat kidam bagi Allah? Karena memang sejak awal kita sudah mengklasifikasikan bahwa al-maujud itu ada dua. Ada yang dia itu maujud, yang dia itu wajib, ada yang mungkin. Dan yang mungkin ini nanti dia itu juga punya sifat hadis. Jadi al-maujud itu cuma dua. Ada yang qadim, ada yang hadis. Kalau Tuhan itu masuk sifat yang qadim, berarti satunya makhluk itu masuk yang hadis. Sehingga sifat yang wajib pertama kali Tuhan itu adalah maujud, sifat wujudnya itu. Tuhan itu adalah datun maujud yang disifati dengan sifat wujud. Di mana wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan. Sehingga disematkanlah sifat kidam. Karena makna daripada kidam itu adalah adamul awaliyah. Kebalikan daripada kidam itu adalah hudus. Kalau kidam itu adamul awaliyah, berarti hudus itu ma'al awaliyah atau wujudil awaliyah, adanya kepermulaan. Itu. Yang kedua, kemudian misal ketika ditanya, dalilnya apa? Dalil sifat itu, dalil sifat kidam. Nah, kalau di Quran surat Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu adalah dalil sifat kidamnya Allah. Tuh. Juga nanti ada dalil, itu dalil akli. Apa dalil nakli? Ada juga dalil akli. Gitu. Kalau dalil nakli misal dikatakan wujudullahi ta'ala ghairu masbukin bi adam. Wujudnya Allah Ta'ala dia itu tidak didahului oleh ketiadaan. Kenapa tidak didahului ketiadaan? Iya, li'annahu ghairu hadisin, karena dia itu bukan sesuatu yang hadis. Sejak awal kita klasifikasikan di sana. Kemudian dalilnya gimana? Dalilnya kita rangkai. Itlaukana qabla wujudihi ma'duman. Kalau seandainya wujudnya Allah Ta'ala itu didahului oleh ketiadaan, lahtaja ila mujidin, maka tentu Allah ini juga butuh pada sesuatu yang mengadakan. Ya. Wahtaja mujiduhu ila mujidin. Dan sesuatu yang mengadakan itu juga butuh pada yang mengadakan lagi. Dan sesuatu yang mengadakannya lagi butuh sesuatu yang mengadakannya lagi. Wahakada ila malaniha yatalahu. Atau kita sebut kemarin dengan istilah tasalsul. Konsekuensinya, kalau Tuhan itu tidak kita sifati dengan sifat kidam, ya kan, maka tasalsul. Ya, maka tasalsul. Fasabata-lillahi ta'ala bil. Oke. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat wujud. Adalah dia termasuk sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat yang menegasikan sesuatu hal yang enggak layak kita sematkan bagi Allah. Ya. Yang ketiga ada namanya sifat bako. Yang pertama dari sifat salbiyah tadi adalah sifat kidam. Yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat bako. Sifat bako dia itu adalah maknanya salbul akhiriyah. Kalau kidam itu salbul awaliyah, maka bako itu adalah salbul akhiriyah. Salbul akhiriyah itu menegasikan adanya akhir bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu adalah zat yang gak memiliki akhir. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah zat yang gak memiliki awal, maka otomatis kita juga mengatakan dia itu adalah sesuatu yang gak memiliki akhir. Gitu. Dalilnya misal ketika ditanya dalil, apa dalil sifat bakoknya Allah? Iya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau dalil aklinya juga ada, dalil aklinya kullu sayyin sabatalahu al-qidam. Setiap segala sesuatu yang dia tetap baginya sifat kidam. Ya, sifat kidam berarti itu adalah salbul awaliyah. Fala budda ayyasbitalahu al-baqa. Maka wajib pula
sesuatu itu disifati dengan atribut sifat bako. Loh, kenapa kok bisa demikian? Ya, lau jaza alaihi al adam, kalau seandainya sesuatu ini dia itu boleh adanya, pada sesuatu ini dia itu boleh adanya suatu ketiadaan, atau ketiadaan itu boleh ada pada dirinya, lakana wujudihi jaizan, lakana wujuduhu jaizan, maka tentu dat ini dia itu adalah sesuatu yang jaiz. Sedangkan dari asal kita mengatakan bahwa dat ini adalah sesuatu yang wajib. Ketika kita mengatakan lau jaza alaihi al adam, kalau sesuatu ini boleh kita sifati dengan sifat al adam atau tiada, maka tentu sesuatu yang al adam atau tiada ini kita katakan sebagai sesuatu yang jaiz. Karena jaiz kemarin kalau kita kembali ke hukum akal gitu kan, jaiz itu apa? Ma yasihu wujuduhu wa adamuhu fil akli. Di mana sesuatu itu di akal kita itu sah, kita bisa memikirkan ketiadaan atau keberadaannya, itu namanya jaiz. Gitu. Kalau dia dikatakan jaiz, dia itu adalah sesuatu yang menerima ketiadaan dan dia itu dikatakan sebagai jaiz, maka fayakunu hadisan, maka tentu sesuatu yang jaiz itu kita katakan sebagai sesuatu yang hadis. Wa hada muhalun alaihi ta'ala, dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Lagi-lagi sesuatu yang mustahil. Kenapa? Kembali lagi hukum. Kalau Allah Ta'ala itu kita sifati dengan sesuatu yang hadis, kita katakan Allah itu hadis, bukan kodim, maka konsekuensinya tadi apa? Adanya tasalsul. Kembali lagi, adanya tasalsul. Sehingga urut. Ketika kita pertama mengisbatkan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, maka kita sematkan atribut yang wajib bagi Allah Ta'ala atau Tuhan yang wajib kita sembah itu dengan sifat apa? Sifat kidam. Karena sifat kidam itu adalah sifat yang memiliki makna salbul awwaliyah. Kalau Tuhan itu tidak memiliki sifat kidam, tentu, atau andekan kalau Tuhan itu keberadaannya itu didahului oleh ketiadaan, maka tentu dong gitu kan, Tuhan itu butuh dengan sesuatu yang mengadakan. Dan sesuatu yang mengadakan ini tentu nantinya butuh dengan sesuatu yang mengadakan lagi. Dan sesuatu yang mengadakan tentu butuh dengan sesuatu yang mengadakan lagi. Wahakada malaniha ya talahu. Dan itu sesuatu yang mustahil. Ketika kita sudah menisbatkan atau menetapkan sifat kidam bagi Allah, kemudian sifat bako tadi. Sifat bako itu adalah salbul akhiriyah. Karena konsekuensinya kullu syai'in sabatalahu al-qidam fala budda ayyasbutalahu al-baqa. Gitu. Kalau enggak itu kan, kalau enggak ya berarti nanti adanya konsekuensi kalau Tuhan itu dia itu tidak salbul akhiriyah, atau mungkin dia itu bisa menerima ketiadaan. Tentu dia Tuhan itu menjadi sesuatu yang bersifat jaiz, bukan sesuatu yang bersifat wajib. Ketika Tuhan itu bersifat kita katakan sebagai sesuatu yang bersifat jaiz, maka tentu dia itu punya sifat hudus. Ya. Punya hudus itu kemarin itu apa? Maknanya wujuduhu ba'dal adam. Kemarin hudusuhu wujuduhu ba'dal adam, wadituhu huwal musamma bil kitab. Dan sifat hadis itu dia itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu. Sehingga ada faedah. Faedahnya mengatakan ittafaqo al-uqala. Ini saya jadi tuliskan faedahnya. Saya tuliskan lagi, walau kemarin kelihatannya sudah saya tuliskan. Anna kullama.
saya kasih tanbih, ittafaqo al uqala. Ala anna kullama sabata kidamuhu istahala adamu. Ini bahkan ada tanbih ini, ittafaqo al uqala. Jadi orang-orang yang berakal itu sepakat. Orang-orang yang punya akal, yang waras itu pasti sepakat dengan kaidah ini. Ini sampean catat. Setiap segala sesuatu yang tetap pada dirinya itu adalah adanya sifat kidam. Kidam itu maknanya itu adalah salbul akhiriyah. Maka mustahil bagi sesuatu itu tiada. Kalau dia itu punya sifat kidam, ada zat atau sesuatu hal yang punya sifat kidam, maka secara otomatis dia tidak akan menerima suatu ketiadaan. Ketiadaan itu bersifat mustahil. Itu. Faham? Faham atau sulit dipahami? Sulit. Sulit nggak, Rama? Aman ya? Susah. Oke. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi ya. Sedikit-sedikit, ini sedikit-sedikit. Oke. Kayaknya kita nggak bisa satset-satset. Nggak apa-apa. Gitu. Kita ulangi, yang penting paham. Ya kan? Yang penting paham. Karena ini buat modal. Ini buat modal. Insya Allah setelah ini kalau ada waktu sebelum teman-teman menjelang ujian, kita kaji mabar kitab Qaul Sadid untuk memudahkan kita yang ambil syariah Islamiyah atau usuluddin. Yang lugha pun boleh ikut yang lugha, nggak apa-apa. Biar tahu biar tahwil usuluddin gitu. Ya. Lebih-lebih nanti biar mantap ambil akidah filsafat gitu kan. Ya. Enggak, saya enggak kampanye ya. Saya enggak kampanye. Ambil jurusan terserah sampean. Oke. Ya. Jangan sampai tersesat memilih jurusan ya. Itu sangat menyakitkan loh. Apalagi teman-teman kalau sudah 1 tahun atau 2 tahun menyelami kuliah, kemudian di tengah-tengah, kelihatannya saya ini bukan passion saya itu. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan itu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi sekarang itu teman-teman harus mulai belajar memikirkan sesuatu yang agak panjang yang kemungkinannya nanti terjadi. Gitu. Jadi sekarang itu mulai berpikir, andaikan saya melakukan ini, konsekuensi 1 tahun, 2 tahun ke depan itu apa gitu. Gitu. Enggak, sesuai passion. Semua jurusan itu mudah kalau kita menjalaninya dengan santai, sungguh-sungguh, rileks, dan enggak dijadikan beban. Santai aja, enggak ada yang sulit itu kan. Itu, enggak ada yang sulit. Apa? Akidah filsafat gini gitu kan. Tuh. Apa kalau bahasa ini easy gitu kan. Apa? Iya, lugha easy katanya ini. Dirosat tidak easy. easy lah gitu ya. Oke, saya ulangi di sifat yang kedua ini ya. Kalau nggak paham di sifat nafsiyah tadi, perdebatan nggak apa-apa. Itu cuma spoiler saja. Intinya di sana, ketika kita sudah belajar dalil khudusil alam, kemudian kita sudah menetapkan bahwa di sana alam itu nggak mungkin ada dengan sendirinya.
atau wujudnya itu nggak mungkin ada dikatakan sebagai wujud yang kodim, maka tentu kita mengisbatkan kalau alam yang berupa materi ini itu pasti diciptakan oleh sesuatu yang non materi, dan non materi itu kita kenal dengan zat wajibul wujud yang bernama Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengisbatkan keberadaan sang pencipta itu, sudah otomatis kita mengisbatkan sifat wujud bagi sang pencipta itu. Udah sampai sana aja, nggak usah diperpanjang itu. Nggak usah diperpanjang perbedaan metodologi tadi, perbedaan antara satu madzhab mengisbatkan adanya hal, satu madzhab menafikan adanya hal. Ketika menafikan adanya hal berarti sifat wujud nggak masuk dalam kategori sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang sifat wujud itu adalah hal wajibat lillahi ta'ala madamatid dat. Itu nggak usah sampai sana. Tuh. Ya. Oke, sampai situ saja. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah namanya sifat qidam. Sifat qidam maknanya itu adalah salbul awwaliyah. Salbul awwaliyah itu adalah tiadanya keberawalan bagi Allah, di mana wujudnya Allah itu tidak didahului oleh sesuatu yang lain, atau wujudnya Allah, keberadaannya Allah itu tidak dikarenakan sesuatu yang lain. Nah itu dalilnya apa? Iya, dalilnya wujudnya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ghairu masbukin bil adam. Wujudullahi Ta'ala ghairu masbukin bil adam. Jadi wujudnya Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Li'annahu ghairu hadisin. Kenapa? Karena zat wajibul wujud yang namanya Allah Ta'ala bukan sesuatu yang bersifat hadis. Ya, itlaukana qabla wujudihi ma'tuman. Kalau seandainya wujudnya Allah Ta'ala didahului oleh ketiadaan, ya, lahtaja ila mujidin, maka tentu zatnya Allah ini dia itu butuh kepada yang menciptakan. Ya, wahtaja mujiduhu ila mujidin. Dan sesuatu yang menciptakan zat ini butuh dengan sesuatu yang menciptakannya lagi. Dan sesuatu yang menciptakannya lagi ini butuh dengan sesuatu yang menciptakannya lagi. Wa hakadha ila ma la niha yatalaha. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil, atau istilah kemarin kita sebut dengan istilah tasalsul. Gitu. Kebalikan daripada sifat qidam itu adalah hudus. Di mana hudus itu adalah sesuatu, yaitu adalah sifat apa? Sesuatu disifati dengan hudus itu, wujudnya sesuatu itu didahului oleh ketiadaan. Sedangkan kebalikan daripada hudus itu, Allah Ta'ala itu qidam. Qidam maknanya lagi-lagi itu apa? Salbul awwaliyah. Berarti Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Oke, yang kedua, ketika kita sudah mengisbatkan sifat wajib qidam bagi Allah, maka yang kedua ada sifat baqo. Sifat baqo itu apa? Sifat baqo maknanya salbul akhiriyah. Ya, salbul akhiriyah. Salbul akhiriyah berarti itu Allah itu tidak memiliki akhir. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kullu say'in, setiap sesuatu, sabatalahu al-qidam, di mana tetap baginya itu adalah sifat qidam, fala budda ayyusbitalahu al-baqo, maka tetap pula bagi sesuatu itu sifat baqo. Wajib ketika sesuatu disifati qidam, maka juga baqo. Kenapa? Itlau jaza alaihi al-adam, kalau seandainya sesuatu itu didahului oleh ketiadaan atau tidak didahului. Kalau seandainya sesuatu itu boleh jadi tiada, ya kan? Boleh jadi tiada, lakana wujuduhu jaizan. Maka keberadaan daripada sesuatu itu kita sebut dengan sesuatu yang hadis. Apa? Sesuatu yang jaiz.
Dan sesuatu yang jaiz itu adalah wujud dan keberadaan juga al-adam atau ketiadaannya, dia itu adalah sesuatu yang setara. Akal kita mampu memikirkan ketiadaannya, juga akal kita mampu untuk meniadakan ketiadaannya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di hukum akal yang berjumlah 3. Kalau dia itu jaiz, maka dia itu hadis, tentu. Sudah pasti, kalau dia itu jaiz, maka tentu dia itu hadis. Dan hadis ini sifat hudus itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena Allah sejak awal disifati dengan qidam. Qidam itu adalah tidak didahului oleh ketiadaan. Itu. Sehingga ada faedahnya ini, ittafaqo al-uqala. Orang-orang yang berakal dan punya akal itu pasti sepakat. Ini sudah pasti sepakat. Ittafaqo al-uqala. Anna kullama sabata qidamuhu. Setiap segala sesuatu yang kita sematkan pada dirinya itu sifat qidam, istahala adamu, maka mustahil bagi dia itu untuk tiada. Maka ketiadaannya itu bersifat mustahil. Sehingga kalau kita istahala adamu, berarti apa? Itu adalah sesuatu dat wajibul akli, sesuatu yang bersifat wajib akli. Nah, oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dari sifat salbiyah ada namanya sifatun al-qiyam bin nafsi, siap atau sifat qiyamuhu bin nafsi. Kalau secara arti qiyamuhu bin nafsi itu berdiri sendiri. Kalau makna qiyamuhu bin nafsi itu adamul iftikor ilal mahal wa adamul iftikor ila mujidin. Ya, itu namanya qiyamuhu bin nafsi. Jadi qiyamuhu binafsihi, sampean catat, yang namanya qiyamuhu binafsihi itu maknanya adamul iftikor ila mahallin, dalam tanda kurung dat. Mahallun ila mahallin, adamul iftikor ilal mahalli yakumu bihi wa adamul iftikor ila mujidihi atau ila mujidin. Jadi qiyamuhu binafsi itu maknanya Allah Ta'ala itu enggak butuh terhadap dat untuk ada, untuk dia itu ada. Seperti halnya misal, saya sebagai manusia, saya punya dat, sebagai dat ya, saya manusia itu dat juga punya sifat atribut. Keberadaan saya, ya kan, keberadaan saya itu butuh dengan dat. Ya, butuh dengan dat. Buktinya saya ketika saya ada di sini butuh tempat saya untuk duduk. Ketika saya berdiri butuh saya dengan tempat untuk saya berdiri. Ketika saya tidur butuh saya tempat untuk berbaring. Wa adamul iftikor ila mujidin, juga dia itu dat yang tidak butuh pada sesuatu yang mengadakan, karena memang dia itu adalah mujidun hakikiyun. Dia itu adalah sang pencipta yang bersifat hakiki. Sehingga nggak butuh pada sesuatu yang menciptakannya. Kalau dia itu adalah sang pencipta, kemudian kita katakan oh dia itu adalah sesuatu yang butuh pada sesuatu yang lain, baik untuk ada ataupun keberadaan, maka tentu dat tersebut nggak bisa kita katakan sebagai sang pencipta lagi. Karena memang dia butuh pada sesuatu yang lain. Gitu. Ya seperti halnya kita bersandar pada sesuatu hal yang ada di alam ini, dan alam ini bersandar pada sesuatu yang menciptakan. Sedangkan yang menciptakan alam ini nggak bersandar pada alam yang diciptakannya atau sesuatu yang lainnya. Paham? Paham ya? Itu adalah makna daripada qiyamuhu binafsi. Dalilnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dalil aklinya, laulam yakunillahu ta'ala mausufan bihadhihi sifat,
Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat qiyamuhu binafsi ini, lakana muhtajan li ghairi, maka tentu sudah pasti Allah itu butuh pada sesuatu yang lain. Wal ihtiyat, dan butuh itu, al ihtiyat, butuh itu naksun, dia itu adalah sesuatu yang kurang, dia itu adalah sifat kurang. Butuh terhadap sesuatu yang lain itu adalah sesuatu yang kurang. Kita sadari atau enggak kita sadari, kita itu adalah zat yang iftikor ila ghairi. Kita itu adalah zat yang butuh pada sesuatu yang lain. Iya. Buktinya misal, saya katakan misal dari aspek yang lebih umum. Teman-teman dari awal, ketika lahir di dunia, sejak bayi, andai kan nggak ada orang tua, bisa nggak mencari makan sendiri? Butuh kan disuapin oleh orang tua? Kalau teman-teman sudah bisa berjalan, atau bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian sudah batita, kemudian tumbuh menjadi balita umur 5 tahun, masih butuh nggak pada orang tua? Masih butuh. Siapa yang menafkahi kita? Bahkan sampai sekarang kita juga masih butuh dengan orang tua kita, al-iftikor ila ghairihi. Dan butuh itu tanpa kita sadari atau nggak kita sadari, itu kan, itu adalah sifat yang kurang. Iya, seperti halnya di quotes itu kan, perempuan itu butuh sandaran pundak laki-laki, katanya gitu. Katanya, bener atau enggak saya enggak tahu. Gitu. Katanya. Ini katanya. Coba saya afirmasi, bener enggak? Saya konfirmasi langsung, bener enggak? Oh, enggak butuh. Oh, ini. Nah, karena sekarang itu ada istilah juga apa? Jadilah cewek independen. Itu. Jadi you. Kata mereka jadilah cewek independen. Nah, iya. Jadi cewek independen, apa-apa sendiri, bisa sendiri katanya ya. Iya. Iya. Bisa naik genteng nggak? Melawan Haromi. Bisa melawan Haromi nggak? Ayo. Kalau kita hadapkan dengan persoalan itu, ayo. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa ya. Berarti nggak usah laki-laki, nggak usah ya. Beneran ya? Hah? Beneran? Butuh ASCII. Oh. Kenapa kok cuma ASCII kok nggak ASKA sekalian? Iya. Kalau ada sepaket itu kan, ketika satunya yang diperlukan, satunya iri. Iya, satunya iri. Jadi kalau sampean butuh ASCII, ya kan? Butuh ASKA juga gitu, karena mereka berdua sepaket. Iya. Oke, itu ya. Laka namuh tajan ila ghairi. Dan al-ikhtiyat dan butuh itu, nah, tanpa kita sadari, kalau kita butuh, laki-laki butuh dengan perempuan, perempuan butuh dengan laki-laki sebaliknya. Kemudian yang laki-laki butuh temannya laki-laki yang juga. Kemudian yang perempuan juga butuh dengan teman perempuan yang lain, mungkin buat curhat atau apa, ya, tempat berkeluh kesah. Itu tanpa kita sadari, kita itu menjadi suatu atau dat atau hamba yang kurang. Iya, makanya sejatinya kita sebagai hamba atau ciptaan itu sebagai sesuatu yang kurang, gitu. Punya sifat naksun. Dan dat yang kita yakini sebagai sesuatu yang wajib dan berhak disembah, wajib kita sematkan pada dat tersebut atribut tidak butuh pada sesuatu yang lain. Atau butuh pada sesuatu yang lain itu, misal saya pun butuh dengan diri saya sendiri, dengan anggota badan saya. Ya, misal saya, andaikan saya nggak punya tangan, bisa nggak saya makan dengan enak atau nyaman? Nggak enak, nggak bisa. Berarti saya butuh dengan anggota badan saya. Andaikan saya duduk, berarti saya butuh dengan anggota yang saya jadikan
Duduk. Ketika saya berjalan, berarti saya juga butuh dengan anggota badan saya yang namanya kaki untuk berjalan. Andai kan saya nggak punya kaki, kan nggak enak saya berjalan, ngesot berarti saya. Iya kan? Itu. Paham ya? Jadi butuh itu adalah naksun. Ada al-ikhtiyat naksun. Wahuwa muhalun alaihi ta'ala. Kalau al-ikhtiyat itu adalah naksun, dan nakis sifat kurang itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, maka tsabatalahu al-qiyam binafsihi. Oke. Oke, yang selanjutnya. Yang keempat ada namanya sifatun mukhalafa lil khawadis. Sifat mukhalafatul lil khawadis, maksud atau maknanya itu dia itu sifat Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala ini punya sifat berbeda dengan makhluknya. Ya. Berbeda dengan makhluknya dari segi apa? Ada muwafaqatillahi Ta'ala, tidak adanya kesesuaian Allah Ta'ala li syai'in minal khalqi, terhadap sesuatu dari makhluknya itu, dzatan wa sifatin au af'alan. Jadi zat Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya, sifat Allah juga berbeda dengan makhluknya, af'al atau perbuatan Allah Ta'ala juga berbeda dengan makhluknya. Ya. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang bersifat qadim, di mana qadim ini dia itu adalah salb atau qidam, punya sifat. Zat qadim itu punya sifat qidam. Qidam itu salbul awwaliyah, berarti makhluknya itu dia itu adalah wujudul awwaliyah, punya awal. Kita itu punya awal gitu. Misal kita katakan kita itu adalah fardun min afrodil alam, kita punya awal. Apa bukti kita punya awal? Misal saya katakan, misal Diu di tahun 2000 belum ada, kemudian di tahun 2001 ada. Wah, tua sampean Yu ya. Iya. Iya. Oh 95. Oh iya. Kita punya awal kan di sana kan? Iya. Wujud kita itu punya awal. Sedangkan Tuhan, zat yang maha suci ini dia itu nggak punya awal. Dari segi sifat pun begitu. Kita punya, misal manusia disifati dengan ilmu, sifat ilmu. Tuhan punya sifat al-ilmu. Pertanyaannya, apakah sifat ilmu yang kita sematkan bagi Tuhan itu sama dengan sifat ilmu yang kita sematkan bagi makhluk? Enggak juga. Kenapa? Karena memang sifat daripada makhluk ilmunya itu adalah ilmu yang hadis. Sedangkan Tuhan itu ilmunya ilmu yang qadim, mengetahui segala sesuatu yang belum diadakan atau yang sudah lampau, sudah diadakan. Sedangkan manusia terbatas ilmunya. Makanya di kitab ilmu mantik kemarin di Sulam, bab pertama, bab anwa'ul ilmi, namanya anwa'ul ilmi al-hadis. Kenapa? Karena itu ingin menegaskan kalau yang kita pelajari ini bukan ilmu yang qadim yang dimiliki oleh Allah, tapi dia itu ilmu yang hadis yang diketahui oleh manusia. Karena ilmu yang diketahui oleh Allah Ta'ala itu manusia nggak akan punya apa? Nggak punya alat atau nggak punya wasilah untuk sampai ke sana. Itu terbatas. Kemudian perbuatan Allah juga gitu. Kalau Allah itu zat yang menciptakan, maka Tuhan manusia ketika berbuat atau makhluk berbuat itu nggak menciptakan. Itu. Makanya istilahnya itu adalah istilah kalau di ahlu sunnah, istilahnya itu perbuatan manusia itu adalah istilahnya kasb. Ya, istilahnya kasbun. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah khaliqun. Kalau manusia itu adalah muktasib, sedangkan Allah itu adalah khaliqun, yang menciptakan. Manusia punya keinginan untuk berbuat sesuatu, dan keinginan itu, perbuatan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala.
Itu namanya kasab. Manusia nggak bisa menciptakan perbuatannya sendiri gitu. Karena manusia itu bukan Tuhan. Oke, itu adalah sifat mukhalafatunil hawadis. Dalilnya juga gitu. Dalilnya Dalilnya itu mukhalafatunil hawadis itu yaitu masyhur kalau naklinya. Laisa kamitslihi syai'un. Kan sering kan kita mendengar surat Syu'ara ayat 11 itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Kalau dalil aklinya dikatakan laulam yakun mukhalifan lil hawadis. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan makhluknya, lakana mumathilan laha, maka tentu Allah Ta'ala itu sama dengan yang hawadis itu. Laukana mumasilan, kalau seandainya Allah Ta'ala itu serupa dengan dengan makhluknya, lakana hadisan mislaha, maka tentu Allah Ta'ala juga punya sifat hadis seperti halnya makhluk tadi yang bersifat hawadis itu. Dan sifat hawadis sifat hadis bagi Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir ada sifat wahdaniyah. Ya, sifat salbiyah yang kelima ini adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu dia itu adalah adamul kasroh wa ta'addud. Makna dari wahdaniyah atau al-wahda itu adalah adamul kasroh wa ta'addud. Meniadakan keberbilangan. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud meniadakan keberbilangan pada sifat wahdaniyah itu apa? Apa saja? Meliputi apa saja? Ya 3 aspek juga. Kalau kita katakan bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya dari 3 aspek, dat, sifat ataupun af'al atau perbuatan, maka wahdaniyah, keberbilangannya Allah Ta'ala juga kita jadikan atau kita pahami dari 3 aspek juga. Aspek apa? Yang pertama ada istilah wahdaniyatud dat. Ya, sampean catat, saya tulis ya di sini ya. Ini penting juga. Ya. Apa saja wahdaniyah itu mencakup? Wahdaniyah. Yang pertama wahdaniyatud dat. Yang kedua wahdaniyatus sifat. Yang ketiga wahdaniyatul af'al atau fi'il. Ini yang harus kita esahkan. Itu. Yang kita esahkan ini, 3 aspek ini. Dat Allah itu harus esa. Sifat Allah juga harus esa. Perbuatan Allah juga harus esa. Gitu. Yang masuk dalam cakupan wahdaniyatud dat itu ada dua hal. Yang pertama ada mutarakku bidatil bari. Ini yang pertama, cakupan yang pertama. Ada mutarakku bidatil bari. Bari itu yang dimaksud itu Allah Ta'ala. Min ajzain. Ini. Yang kedua, yang kita nafikan dari wahdaniyatud dat itu adalah adamu wujudi datin ukhra. Adamu wujudi datin ukhra wajibul wujud. Ini. Yang kedua adalah wahdaniyatus sifat. Wahdaniyatus sifat juga ada 2 aspek. Adamu wujudi sifataini. Adamu wujudi sifataini.
lahu min jinsin wahid. Yang kedua, adamu wujudi sifati lil hadis tumasilu sifatul bari. Nih, yang terakhir, yang ketiga ada aspek fi'il atau al-af'al. Kalau al-af'al cuma satu, dia itu adalah adamu wujudi musyarakin lahu fit tasarruf. Oke. Ini jadi ada ini. Apa saja aspek yang harus kita pahami dari sifat wahdaniyah ini? Itu. Karena sebagian dari kita biasanya ketika kita mengadakan, kita itu harus mentauhidkan Allah Ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mengisahkan Allah Ta'ala itu hanya hanya sekedar Allah itu esa, tidak punya sekutu? Apakah hanya sifat itu saja? Apakah hanya satu aspek itu saja? Enggak. Itu. Karena ada faedah. Faedahnya itu apa? Faedahnya itu al-ibratu laisat bi'tiqadil wahdaniyah faqat, lakin bitarkis alal ahkam al-wahdaniyah, ala ahkamil wahdaniyah. Ahkam wahdaniyah yang dimaksud apa? Ini. Aspek wahdaniyah 3 ini. Ketika kita mengatakan Allah itu esa, maka kita harus mengesahkan dari 3 aspek. Apa? Aspek dat, aspek sifat, dan aspek af'al. Aspek dat yang kita esahkan pertama, adamu tarakku bidatil bari min ajza. Kita meniadakan ketersusunan dat Allah Ta'ala ini dari bagian-bagian. Ya. Karena kita sudah sepakat tadi. Karena kita sudah sepakat yang namanya Allah Ta'ala, dia itu adalah qiyamuhu binafsihi. Punya sifat qiyamuhu binafsihi. Di mana qiyamuhu binafsihi itu adamul iftikor ila mahalin wa adamul iftikor ila mujid. Sehingga apa? Dat Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Di mana makhluk itu butuh dengan tubuhnya sendiri. Kita kan terangkai dari bagian-bagian kan? Makhluk kan terangkai dari bagian-bagian. Atau mungkin zat yang terkecil pun, atau entitas yang terkecil pun, sebagaimana yang kita kenal tadi sebagai istilah jauhar farod, itu pun butuh dengan dirinya sendiri. Gitu. Sedangkan Tuhan itu, dia itu ada multaroku bidatil bari min ajza. Tuhan itu bukan sesuatu yang terangkai dari bagian-bagian. Nggak punya bagian seperti kita manusia. Sehingga Tuhan itu tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang memiliki tangan. Tidak bisa kita katakan Tuhan itu adalah dat wajibul wujud. Dia itu adalah sesuatu yang memiliki kaki atau memiliki wajah dan lain sebagainya. Tuh. Kenapa? Andaikan kalau kita mengiyahkan itu, maka nanti akan mencederai hukum daripada wahdaniyah itu sendiri. Yang pertama, wahdaniyatud dzat. Yang kedua, wahdaniyatud dzat yaitu adamu wujudi dzatin ukhra wajibul wujud. Kita meniadakan wujudnya dzat yang wajibul wujud selain daripada Allah. Sehingga kita katakan siapa dzat wajibul wujud? Allahu Ta'ala faqat atau wahdahu. Allah Ta'ala itu sendiri, nggak ada zat yang lain yang punya sifat wajibul wujud selain hanya dia.
Itu yang kedua, aspek yang kedua. Aspek dari segi dat. Yang kedua, aspek dari segi sifat. Dari segi sifat, Allah ada mewujudi sifat ini lahu min jinsin wahid. Allah Ta'ala itu punya sifat. Mungkin nanti kita belajar punya sifat iroda. Allah Ta'ala punya sifat iroda satu, enggak punya dua sifat iroda. Gitu. Selanjutnya dari aspek ada mewujudi sifatin lil hadis tumasilu sifatul bari ta'ala. Jadi enggak ada sifat yang melekat pada sesuatu yang bersifat hadis yang serupa dengan sifatnya Allah Ta'ala. Dari segi dat juga enggak ada, dari segi sifat juga enggak ada. Harus kita esakan juga. Yang terakhir dari segi af'al atau perbuatan, ada mewujudi musyarakin lahu fit tasarruf, di mana Allah Ta'ala ketika bertasarruf atau melakukan sesuatu gitu kan, Allah Ta'ala melakukan sesuatu, berbuat kepada sesuatu hal, meniadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, peniadaan dan pengadaannya itu enggak ada sesuatu hal yang lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sehingga yang pertama atau kita katakan ada mewujudi fi'lin li ghairihi yumasilu fi'lahu ta'ala. Enggak ada perbuatan selain daripada Allah yang serupa dengannya, dengan perbuatannya. Jadi kalau kita mengesahkan atau wahdaniyah itu punya tiga aspek. Apa saja? Aspek wahdaniyatud dat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul af'al. Yang pertama ini kita mengatakan wahdaniyatud dat dari segi apa? Yaitu istilahnya itu dari segi kam muttasil. Kam itu keberbilangan, muttasil itu artinya sesuatu yang melekat pada dat. Sehingga kita menafikan keberbilangan yang ada pada zat Allah yang bersifat melekat. Yang kedua, ini adalah munfasil. Ini munfasil. Munfasil itu kita meniadakan sesuatu keberbilangan, di mana keberbilangan itu dia itu selain daripada Allah Ta'ala, enggak melekat pada zat. Juga gitu. Dia ini yang pertama itu adalah muttasil, kam muttasil. Kalau ini kam munfasil. Kalau ini af'al ini cuma satu, segi aspek apa? Munfasil saja. Karena yang kita nafikan itu adalah perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah. Berarti dia itu adalah sesuatu yang bukan, atau dia itu adalah sesuatu yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Kita nafikan juga. Sehingga 5 hal ini, baik kita katakan wahdaniyatud dat dari kam muttasil fiddat, kam munfasil fiddat, kemudian muttasil fis sifat, munfasil fis sifat, dan munfasil fil af'al, itu dikatakan sebagai al-kumum al-khomsah. Nah, oke. Jadi khulasohnya, yang pertama kita mengisbatkan sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat wujud. Dia disebut sebagai sifat nafsiyah. Yang kedua, kita isbatkan sifat salbiyah, di mana sifat salbiyah ini berjumlah 5. Apa saja? Qidam, baqo, mukhalafatunil hawadis, wahdaniyah, sama qiyamuhu binafsihi. Ada 5. Di mana makna daripada qidam itu apa? Salbul awaliyah. Kalau makna daripada baqo, salbul akhiriyah. Kalau yang ketiga mukhalafatun qiyamuhu binafsihi, maknanya adalah adamul iftiqar ilam mahallin wa mujidin. Kemudian yang keempat, sifat mukhalafatunil hawadis, maknanya adalah adamu muwafaqatillahi ta'ala li syai'in minal khalqi datan wa sifatin wa af'al. Itu.
Jadi Allah Ta'ala itu kita tiadakan keserupaan bagi Allah Ta'ala dari segi dat, dari segi sifat, dari segi perbuatan kepada makhluknya. Kemudian yang terakhir adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya apa? Adamul kasrawat ta'addud fiddati wassifati wal af'al. Jadi ketika kita ingin mengatakan bahwa Allah itu punya sifat esa, gitu kan, maka keesaan bagi Allah Ta'ala itu harus memiliki atau mencakup 3 aspek ini. Keesaan dari aspek dat, keesaan dari aspek sifat, dan esa dari aspek perbuatan. Dari dat ada aspek yang dia itu mutasil bagi Allah atau yang munfasil bagi dat. Ya, dat Allah. Ada yang sifat dia itu yang mutasil bagi sifat, ada yang munfasil bagi sifat. Kalau yang afal itu munfasil. Dan al-kam ini 5 ini dia itu al-kumum. Karena berjumlah 5 maka disebut sebagai al-kumum al-khamsah. Nanti ketika teman-teman membaca atau mungkin belajar kitab-kitab yang agak tinggi, ketika membaca atau mungkin membaca syarah dari Imam Dardir langsung akan mendapati permasalahan ini. Ini saya kasih faedah ini karena nanti yang kita baca di syarahnya Syekh Said itu nggak ada istilah ini. Ya, karena waktunya sudah selesai maghrib dan sudah selesai juga, kita lanjutkan baca kitabnya, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.